Pernahkah kamu merasa ada orang yang rizkinya seperti selalu datang tanpa diduga? Datang dari arah yang tak terlihat, mengalir di saat yang tepat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang membukakan jalannya. Dalam hitungan primbon Jawa kuno, ada satu weton yang sejak dulu disebut sebagai penarik keberuntungan alami. Dan weton itu adalah Kliwon. Benarkah weton Kliwon memang menjadi magnet rizki? Ataukah ada rahasia leluhur yang selama ini sengaja tidak diungkap ke sembarang orang? Malam ini, kita akan membukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, sedulur kabeh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita mengupas rahasia primbon Jawa, warisan leluhur, dan tanda-tanda gaib yang masih hidup dalam kehidupan kita hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Tuliskan juga weton kalian di kolom komentar, karena siapa tahu ada pesan tersembunyi untuk kalian. Mari kita mulai membuka tabir weton Kliwon. Dalam perhitungan penanggalan Jawa kuno, Kliwon bukan sekedar pasaran biasa. Ia adalah titik penutup sekaligus penyempurna dalam siklus 5 pasaran: Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Dalam lingkaran itu, Kliwon dipercaya sebagai pusat getaran yang paling dalam, paling sunyi, namun juga paling kuat. Para leluhur Jawa menyebut energi Kliwon sebagai energi pancer, energi tengah yang menjadi poros. Ibarat pusaran angin yang tak terlihat, tetapi mampu menggerakkan dedaunan dan mengubah arah langkah manusia. Konon, pada malam Kliwon, batas antara yang tampak dan tak tampak terasa lebih tipis. Bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihormati. Karena disitulah kesadaran batin lebih mudah tersentuh. Mereka yang lahir di weton Kliwon dipercaya membawa getaran ini sejak pertama kali menghirup nafas kehidupan. Tatapan mereka sering terlihat tenang, namun sulit ditebak. Tidak banyak berbicara, tetapi jika berbicara, sering tepat sasaran. Orang Kliwon jarang menunjukkan ambisi secara terang-terangan. Mereka seperti air yang mengalir perlahan, mencari celah tanpa suara. Namun justru karena ketenangan itu, banyak peluang mendekat tanpa harus dikejar. Dalam primbon kuno, disebutkan bahwa Kliwon memiliki daya tarik batin yang berbeda. Bukan daya tarik fisik semata, melainkan karisma yang muncul dari dalam, aura yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi terasa oleh orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya sebagian orang tua zaman dahulu percaya anak yang lahir di weton Kliwon harus dididik dengan penuh kesabaran. Karena jika diarahkan dengan benar, ia bisa menjadi peneduh keluarga. Namun jika salah arah, ia bisa menjadi pribadi yang tertutup dan memendam banyak hal sendirian. Energi Kliwon juga sering dikaitkan dengan kedalaman rasa. Mereka mudah memahami situasi tanpa banyak penjelasan, seolah memiliki intuisi yang bekerja lebih dulu sebelum pikiran menyusul. Dan disinilah letak misterinya. Ketika intuisi itu dipadukan dengan niat baik, kerja keras, dan doa yang tulus, maka terbentuklah satu getaran harmonis. Getaran yang dipercaya dalam primbon sebagai salah satu kunci terbukanya pintu rezeki. Bukan karena sihir, bukan pula karena kebetulan semata, melainkan karena energi batin yang selaras dengan tindakan nyata. Namun leluhur juga mengingatkan, energi besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Orang Kliwon tidak boleh hidup sembarangan, tidak boleh menyepelekan ucapan, tidak boleh mengingkari janji. Karena setiap kata yang keluar dari lisan mereka dipercaya membawa bobot. Setiap niat yang ditanamkan, cepat atau lambat akan berbuah. Di balik ketenangan Kliwon, tersimpan kekuatan yang tidak berisik, kekuatan yang bekerja dalam diam. Seperti akar pohon besar yang tidak terlihat di permukaan, tetapi menopang seluruh batang yang menjulang tinggi. Dan mungkin disitulah awal mula mengapa weton Kliwon disebut-sebut sebagai magnet rizki.
Sebab magnet sejati tidak bersuara. Ia hanya menarik, perlahan, pasti, dan tanpa disadari. Dalam ajaran Primbon Jawa, tidak ada kelahiran yang terjadi secara kebetulan. Setiap weton diyakini membawa jejak garis leluhur, seperti benang halus yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Dan bagi mereka yang lahir di weton Kliwon, benang itu dipercaya lebih kuat, lebih dalam, dan lebih bergetar. Orang tua zaman dahulu sering berpesan, anak Kliwon itu membawa titipan. Titipan apa? Bukan harta, bukan pusaka berbentuk benda, melainkan doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh leluhur yang hidup sebelum mereka. Konon, dalam silsilah keluarga tertentu, selalu ada satu generasi yang menjadi pembuka jalan. Ia mungkin memulai dari nol. Ia mungkin mengalami kesulitan lebih dulu. Namun perlahan, hidupnya seperti diarahkan pada satu tujuan, mengangkat derajat keluarga. Banyak yang percaya ketika seorang anak lahir di hari Kliwon, ia membawa resonansi spiritual dari nenek moyangnya. Ada restu yang tak terlihat tetapi bekerja dalam diam. Seolah ada kekuatan yang menjaga langkahnya agar tidak jatuh terlalu dalam. Namun restu itu bukan tanpa syarat. Primbon mengingatkan bahwa garis leluhur bukanlah jaminan kekayaan instan. Ia adalah potensi. Ia seperti mata air yang tertutup batu. Jika batunya dibuka dengan laku yang baik, maka air akan mengalir jernih. Tapi jika diabaikan, mata air itu bisa tetap terkubur. Laku yang dimaksud adalah sikap hidup. Orang Kliwon dianjurkan untuk menjaga hubungan dengan orang tua dan sesepuh. Tidak memutus tali silaturahmi, tidak melupakan asal-usul, karena diyakini ketika hubungan itu terjaga, maka aliran energi leluhur tetap tersambung. Sebaliknya, jika seseorang mengingkari keluarga, menyakiti hati orang tua, atau hidup dalam kesombongan, maka aliran itu bisa melemah. Rezeki terasa seret, usaha terasa berat, dan jalan terasa berliku. Dalam beberapa kisah tutur Jawa, ada cerita tentang seseorang yang hidupnya biasa saja. Namun setelah ia mulai merawat makam leluhur, memperbaiki hubungan keluarga, dan memperbanyak doa, perlahan kehidupannya berubah. Usahanya berkembang, kesempatannya terbuka. Apakah itu kebetulan? Ataukah memang ada energi batin yang kembali selaras? Orang-orang tua dulu percaya bahwa roh leluhur tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tidak mengganggu, mereka tidak menakutkan. Namun doa dan harapan mereka untuk keturunannya tetap mengalir. Dan pada weton Kliwon, aliran itu terasa lebih pekah. Bukan berarti semua yang lahir di Kliwon pasti kaya. Bukan pula berarti hidupnya selalu mudah. Tetapi ada daya tahan yang berbeda. Ketika jatuh, mereka lebih cepat bangkit. Ketika kehilangan, mereka lebih cepat menemukan arah. Seolah ada bisikan halus dalam hati yang berkata, "Bangkitlah, jalanmu belum selesai." Disinilah letak rahasia yang jarang dibahas. Magnet rezeki Kliwon bukan hanya soal keberuntungan pribadi. Ia seringkali berkaitan dengan tanggung jawab spiritual untuk membawa kesejahteraan bagi keluarga. Karena dalam kepercayaan Jawa, rezeki terbaik adalah rezeki yang membawa manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Maka jika kamu lahir di weton Kliwon, mungkin bukan hanya tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi tentang seberapa besar amanah yang kamu bawa. Dan bisa jadi, rahasia terbesar bukan terletak pada harta yang datang, melainkan pada doa-doa lama yang akhirnya menemukan jalannya untuk terkabul. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa sebagian pemilik weton Kliwon tampak seperti selalu menemukan jalan di saat buntu? Saat orang lain terhalang, mereka justru seperti diberi celah kecil yang perlahan melebar menjadi peluang besar. Apakah ini sekadar kebetulan? Ataukah ada hukum spiritual yang bekerja di balik layar kehidupan mereka? Dalam Primbon Jawa, rezeki bukan hanya hasil kerja fisik. Ia adalah perpaduan antara usaha lahir dan getaran batin. Ketika keduanya selaras, maka terbentuklah daya tarik alami, sebuah magnet tak kasat mata yang mengundang peluang mendekat.
Orang yang lahir di weton Kliwon sering dikenal memiliki batin yang dalam. Mereka cenderung berpikir sebelum bertindak, tidak mudah terpancing, tidak gegabah mengambil keputusan. Sikap inilah yang tanpa disadari menjadi fondasi datangnya kepercayaan. Dan dari kepercayaan, lahirlah rezeki. Karena dalam kehidupan nyata, banyak pintu terbuka bukan hanya karena kepintaran, tetapi karena orang lain merasa aman dan nyaman. Energi tenang yang dimiliki Kliwon sering membuat orang lain ingin bekerja sama, berbagi ide, bahkan menawarkan kesempatan. Itulah magnet pertama, ketenangan. Magnet kedua adalah intuisi. Primbon Jawa menyebut bahwa Kliwon memiliki rasa yang tajam. Mereka sering bisa merasakan situasi sebelum benar-benar terjadi. Bukan ramalan, bukan penglihatan gaib, tetapi kepekaan membaca tanda-tanda kecil. Dalam bisnis, ini menjadi kelebihan. Dalam pekerjaan, ini menjadi strategi. Dalam hubungan sosial, ini menjadi jembatan. Mereka mungkin tidak selalu yang paling cepat, namun seringkali menjadi yang paling tepat. Dan ketepatan adalah kunci rezeki jangka panjang. Namun, ada satu hal penting yang sering terlewat. Magnet tidak bekerja jika dipenuhi keraguan dan rasa takut berlebihan. Ketika pemilik weton Kliwon mulai meragukan dirinya sendiri, menutup hati karena pengalaman pahit, atau menyimpan dendam terlalu lama, getaran itu berubah. Daya tarik melemah. Peluang yang tadinya dekat terasa menjauh. Karena dalam hukum spiritual Jawa, batin adalah pusat arah. Jika batin keruh, jalan pun tampak kabur. Sebaliknya, ketika hati bersih, niat lurus dan usaha dilakukan dengan konsisten, energi Kliwon seperti menemukan jalurnya sendiri. Pertemuan terjadi tanpa direncanakan. Ide muncul di waktu yang tak terduga. Bantuan datang dari arah yang tak tersangka. Orang mungkin menyebutnya keberuntungan, namun dalam primbon, itu disebut selarasnya getaran. Magnet rezeki bukan berarti hidup tanpa rintangan. Justru seringkali sebelum pintu besar terbuka, akan ada ujian kecil yang menguji kesabaran. Disinilah kekuatan Kliwon diuji. Apakah ia akan tetap tenang? Apakah ia akan tetap menjaga niatnya? Karena magnet sejati bukan menarik dengan paksa, ia menarik dengan konsistensi. Dan mungkin inilah rahasia yang selama ini tersembunyi. Bukan semata-mata karena wetonnya, tetapi karena bagaimana pemilik weton itu menjaga batinnya. Sebab, pada akhirnya, rezeki bukan hanya tentang apa yang datang, tetapi tentang siapa diri kita saat menyambutnya. Setiap anugerah selalu berjalan berdampingan dengan ujian. Begitu pula dengan weton Kliwon. Di balik potensi magnet rezeki yang dipercaya melekat padanya, tersimpan tanggung jawab batin yang tidak ringan. Para leluhur Jawa berpesan, "Sing duweni daya, kudu duweni tata." Siapa yang memiliki daya, harus memiliki tata laku. Energi Kliwon ibarat api kecil dalam sekam. Tidak menyala besar, tetapi menyimpan panas yang stabil. Jika dijaga dengan bijak, ia menghangatkan kehidupan. Namun jika dibiarkan tanpa kendali, panas itu bisa melukai diri sendiri. Dalam primbon, ada beberapa laku yang dianjurkan bagi pemilik weton Kliwon, agar garis rezekinya tetap terbuka dan tidak terhalang. Yang pertama adalah menjaga ucapan. Orang Kliwon dipercaya memiliki bobot kata yang kuat. Ucapannya sering lebih mudah menjadi nyata. Bukan karena sihir, tetapi karena energi batinnya yang dalam memberi kekuatan pada niatnya. Karena itu, berkata kasar, meremehkan orang lain, atau mendoakan keburukan, bisa berbalik menjadi penghambat jalan hidupnya sendiri. Ucapan adalah doa, dan doa yang keluar dari hati yang dalam lebih cepat menemukan jalannya. Yang kedua adalah mengendalikan emosi. Kliwon dikenal tenang, tetapi jika tersulit, emosinya bisa meledak dalam diam. Mereka mungkin tidak berteriak, namun menyimpan luka terlalu lama. Dalam primbon menyimpan dendam dipercaya membuat aliran energi menjadi berat. Ibarat sungai yang tersumbat,
airnya tetap ada, tetapi tidak mengalir jernih. Karena itu, belajar memaafkan menjadi salah satu kunci penting. Bukan untuk orang lain semata, tetapi untuk menjaga kebeningan batin sendiri. Yang ketiga adalah rutin berbagi. Sedekah dalam ajaran Jawa bukan sekadar memberi materi. Ia adalah cara menjaga keseimbangan. Ketika rezeki datang, sekecil apapun, dianjurkan untuk tidak lupa berbagi. Karena dalam kepercayaan leluhur, rezeki yang dibagikan justru memperluas jalurnya. Kliwon yang pelit dan menutup diri dipercaya akan merasakan jalan hidup yang terasa lebih berat. Bukan karena dikutuk, melainkan karena keseimbangan tidak terjaga. Yang keempat adalah menghormati orang tua dan leluhur. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, garis energi Kliwon sering dikaitkan dengan restu keluarga. Maka menyakiti hati orang tua, memutus silaturahmi, atau meremehkan nasihat sesepuh, dipercaya dapat melemahkan daya tarik rezekinya. Bukan soal takut pada hal gaib, tetapi soal menjaga hubungan yang menjadi akar kekuatan. Akar yang kuat membuat pohon tidak mudah tumbang meski diterpa angin. Selain itu, orang Kliwon juga dianjurkan untuk selektif dalam pergaulan. Karena mereka peka terhadap energi sekitar, lingkungan yang penuh iri, amarah, dan niat buruk dapat mempengaruhi kestabilan batin mereka. Bukan berarti harus menjauh dari semua orang, namun perlu bijak memilih siapa yang pantas dipercaya dan siapa yang cukup disapa seperlunya. Pantangan terbesar bagi Kliwon adalah kesombongan. Saat rezeki mulai mengalir, saat usaha mulai berhasil, disitulah ujian sesungguhnya datang. Jika merasa semua karena diri sendiri dan melupakan doa serta usaha orang lain yang membantu, maka getaran magnet itu perlahan melemah. Karena energi Kliwon bekerja paling kuat dalam kerendahan hati. Pada akhirnya, laku bukanlah beban. Ia adalah penjaga arah. Seperti kompas yang memastikan langkah tidak menyimpang terlalu jauh, laku hidup menjaga agar potensi besar dalam diri pemilik weton Kliwon tidak berubah menjadi bumerang. Sebab magnet rezeki bukan hanya soal menarik keberuntungan, tetapi tentang menjaga diri agar tetap layak menerimanya. Dalam ajaran Primbon Jawa, rezeki besar jarang datang tanpa isyarat. Ia tidak selalu muncul dengan gemuruh, tidak selalu diawali dengan perubahan drastis. Justru seringkali, tanda-tandanya hadir dalam bentuk yang sangat halus. Bagi pemilik weton Kliwon, tanda-tanda itu lebih terasa di dalam batin daripada di luar keadaan. Salah satu pertanda yang sering disebut adalah hadirnya ketenangan tanpa sebab yang jelas. Hati terasa lebih lapang. Pikiran yang sebelumnya penuh kekhawatiran mendadak terasa ringan. Seolah ada beban yang diangkat, meski situasi belum sepenuhnya berubah. Dalam Primbon, ini disebut sebagai wiswayahe kebuka. Sudah waktunya terbuka. Karena sebelum pintu rezeki dibuka lebar, batin harus disiapkan lebih dulu. Jika hati masih penuh amarah dan ketakutan, rezeki besar justru bisa menjadi ujian berat. Maka ketika ketenangan hadir, itu pertanda batin mulai selaras. Tanda berikutnya adalah pertemuan-pertemuan yang terasa tidak biasa. Pemilik weton Kliwon sering mengalami momen bertemu seseorang yang awalnya tampak biasa saja, namun di kemudian hari membawa peluang besar. Bisa berupa relasi kerja, sahabat baru, atau bahkan seseorang yang memberi ide yang mengubah arah hidup. Pertemuan seperti ini dalam Primbon disebut sebagai pancer ketemu pancer, titik bertemu titik. Ketika dua energi selaras, jalan terbuka lebih cepat. Namun tanda itu sering tidak disadari karena terlihat sederhana. Selain itu,
Ide-ide yang muncul tiba-tiba juga menjadi pertanda. Inspirasi datang saat sedang sendiri. Gagasan muncul di waktu yang tidak direncanakan. Dan anehnya, ketika ide itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, hasilnya terasa lebih lancar dari biasanya. Ini bukan sekedar kebetulan. Dalam keyakinan Jawa, ketika intuisi dan usaha berjalan seiring, alam seperti ikut mendukung langkah tersebut. Ada pula tanda berupa selesainya masalah lama secara perlahan. Hutang mulai terbayar, konflik mereda. Pintu yang dulu tertutup kini sedikit terbuka. Tidak langsung besar, tetapi cukup untuk memberi harapan. Rezeki besar seringkali diawali dengan penyelesaian kecil. Namun penting untuk diingat, rezeki tidak selalu berbentuk uang atau kekayaan materi. Dalam Primbon, rezeki terbesar adalah keseimbangan hidup, kesehatan yang terjaga, keluarga yang rukun, pikiran yang jernih. Karena apa artinya harta melimpah jika hati gelisah? Bagi weton Kliwon, ketika tanda-tanda itu mulai terasa, ada satu hal yang harus dilakukan. Jangan terburu-buru. Tetap rendah hati. Tetap konsisten. Tetap menjaga laku. Karena rezeki besar sering datang kepada mereka yang tidak terlalu mengejarnya dengan nafsu, tetapi menjemputnya dengan kesiapan. Dan mungkin inilah rahasia terdalam yang jarang dibahas. Magnet rezeki bukanlah kekuatan yang bekerja secara instan. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang batin yang belajar sabar, belajar ikhlas, dan belajar memahami tanda-tanda kehidupan. Ketika pemilik weton Kliwon mampu menjaga keseimbangan antara usaha, doa, dan kerendahan hati, maka apa yang menjadi haknya akan datang pada waktunya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, karena dalam hitungan Jawa kuno, segala sesuatu sudah memiliki waktunya sendiri. Dan ketika waktu itu tiba, yang tampak seperti kebetulan, sebenarnya adalah buah dari keselarasan yang telah lama dipersiapkan. Sedulur kabeh, Primbon bukan untuk membuat kita takabur. Bukan pula untuk membuat kita pasrah tanpa usaha. Weton hanyalah gambaran potensi. Rezeki tetap datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kamu lahir di weton Kliwon, jadikan ini sebagai pengingat untuk menjaga sikap, memperkuat doa, dan memperbanyak kebaikan. Karena sebesar apapun magnet yang kamu miliki, tanpa kerendahan hati, ia tak akan bekerja. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga membawa manfaat dan pencerahan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.